Perkembangan Islam di Taiwan. Islam masuk ke Taiwan sejak abad ke-17 melalui migrasi suku Hui dari Cina. Daratan yang merupakan Muslim, mereka datang bersamaan pasukan dinasti Ming untuk mengusir penjajah Portugis dan membangun masjid. Namun kini, masjid-masjid awal tersebut sudah tidak ada. Perkembangan Islam yang lebih signifikan terjadi sejak tahun 1949 saat banyak Muslim pendatang terutama dari Indonesia, Pakistan, dan negara Muslim lainnya tinggal di Taiwan. Meskipun begitu, masjid baru mulai dibangun setelah 10 tahun kemudian. Contoh masjid terkenal di Taiwan, ada Taipei Grand Mosque, masjid terbesar di Taiwan terletak di dekat Dan Park. Yang kedua ada Taipei Cultural Mosque, tempat ibadah dan pusat kegiatan Muslim lainnya. Jumlah Muslim di Taiwan, data 2015, total Muslim sekitar 254.000 Muslim tinggal di Taiwan. Muslim asli Taiwan sekitar 60.000 orang, kurang lebih 0,2% dari penduduk Taiwan. Mayoritas agama di Taiwan, Buddha 35%, Taoisme 33%, Kristen 3,9%, Islam minoritas kecil. Jepang. Jepang adalah negara kepulauan di Asia Timur dengan luas sekitar 377.973 km persegi dan penduduknya sekitar 128 juta jiwa. Negara ini berbentuk monarki parlementer yang dipimpin oleh kaisar dan perdana menteri. Masuknya Islam ke Jepang dimulai sekitar tahun 1877 yang beriringan dengan kedatangan agama Kristen. Perkembangan penting terjadi pada tahun 1890 saat kapal Turki Ottoman singgah di Jepang untuk menjalin hubungan diplomatik. Sayangnya kapal Ertugrul tenggelam dalam perjalanan pulang. Orang Jepang yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Mitsutaro Takohaka atau Omar Yamoka pada tahun 1909. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Torajiro Yamada adalah Muslim Jepang yang pertama. Menurut Profesor Tanada, Islam berkembang pesat pada tahun 1920-an karena migrasi Muslim Turki setelah revolusi Rusia pada tahun 1917. Pada akhir 1930-an, terdapat sekitar 1.000 Muslim di Jepang. Gelombang migrasi baru terjadi pada tahun 1980-an dari Iran, Pakistan, dan Bangladesh yang meningkatkan populasi Muslim, serta mendorong pembangunan masjid seperti Masjid Kobe yang didirikan pada tahun 1935. Selama Perang Dunia Kedua, hubungan Jepang dengan dunia Islam makin intens. Tahun 1953, organisasi Muslim pertama di Jepang yaitu Muslim Association yang didirikan oleh Sadiq Imaizumi. Kini mayoritas Muslim di Jepang adalah pelajar dan migrasi dari Asia Tenggara serta Timur Tengah. Terkonsentrasi di kota besar seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, dan Hiroshima. Dakwah juga terus berjalan melalui komunitas Muslim. Dr. Saleh Samarai berperan penting dalam Cakrawala lewat Islamic Center dan metode dakwah yang efektif. Selanjutnya, Cina Tiongkok adalah negara terbesar kelima dengan luas 9.596.960 km kubik. Terletak di Asia Timur. Penduduknya sekitar 1,37 miliar, menjadikannya dengan terdapat di dunia. Cina terbatas dengan 14 negara, termasuk India, Rusia, dan Vietnam. Negara ini menganut sistem pemerintahan republik dengan ideologi komunis. Islam masuk ke Cina sekitar tahun 651 Masehi. Pada masa dinasti Tang, penyebaran Islam
didukung oleh perdagangan seperti jalur Sutera. Sahabat Nabi Sa'adah bin Abi Waqqas diyakini sebagai tokoh penyebaran Islam pertama dan mendirikan masjid pertama di Guangzhou. Umat Islam di Cina berasal dari berbagai etnis seperti Huizu, Uighur, dan Zakah. Dengan populasi dari 40 juta, Islam berkembang pesat terutama di wilayah barat laut seperti Xinjiang dan Gongsu. Pada masa dinasti Song, Islam dihormati, namun menghadapi diskriminasi pada masa dinasti Ming. Islam kembali dan berkembang pada masa dinasti Qing dan Yuan. Umat Islam berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, dan teknologi senjata. Setelah berdirinya Republik Rakyat Cina 949, pemerintah memberi kebebasan beragama dan mendukung pemeliharaan masjid serta ibadah haji. Yang pertama adalah Korea. Korea terbagi menjadi dua bagian, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Sedangkan Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan. Wilayahnya sebagian besar dikelilingi perairan dan memiliki panjang garis pantai. Sebagian besar masyarakat di Korea tidak beragama atau ateis yang jumlahnya mencapai sekitar 45%. Kemudian diikuti dengan pemeluk agama Buddha, Kristen, dan Katolik secara berturut-turut. Tidak lupa terdapat satu masyarakat minoritas, yaitu umat Islam yang menganut agama Tauhid yang berada di tengah-tengah mayoritas masyarakat pada umumnya. Islam pertama kali mulai dikenal di Korea sejak tahun 1955 dengan datangnya tentara Turki untuk misi perdamaian di bawah PBB. Mereka membangun sebuah tempat sholat sederhana dari tenda dan mengenalkan tentang Islam di Korea. Sejak saat itu, kaum muslimin mulai ada dan jumlahnya terus berkembang setiap tahun. Masyarakat asli Korea yang muslim kebanyakan adalah keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam saat berlangsung Perang Korea. Masjid pertama yang dibangun di Korea adalah Seoul Central Masjid dan Islamic Center yang berada di kota Itaewon. Masjid ini selesai dibangun dan dibuka untuk publik pada tahun 1974. Di Busan juga dibangun masjid yang berada di dekat pintu keluar stasiun kereta bawah tanah di daerah Dusil, dibangun dengan bantuan dana dari penguasa Libya bernama Ali Bevelak pada tahun 1980. Segala kegiatan ibadah dan aktivitas dakwah dikoordinasi oleh Korean Muslim Federation atau KMF yang didirikan pada tahun 1967. Sampai sekarang ada sekitar 21 masjid atau Islamic Center yang tersebar di beberapa pusat kota di Korea, yang seluruhnya di bawah koordinasi oleh KMF. Selain masjid dan Islamic Center, beberapa universitas atau perusahaan menyediakan ruangan untuk tempat sholat bagi mahasiswa maupun karyawannya. Dan di sebagian besar tempat tidak pernah dijumpai tempat sholat khusus, sehingga kebanyakan kaum muslimin menjalankan sholat saat datang waktunya saja asalkan suci. Prince Sultan Islamic School adalah sekolah Islam pertama di Korea Selatan yang berdiri dibiayai lewat dana hibah dari pemerintah Arab Saudi dan dukungan finansial dari Pangeran Sultan bin Abdul Aziz dari Arab Saudi. Yang pertama adalah Mesir. Mesir merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Negara ini menganut sistem pemerintahan berbentuk republik. Mayoritas penduduk negara Mesir menganut agama Islam 90%, dan sisanya menganut agama Kristen, Koptik, dan Katolik. Sejak zaman Rasulullah SAW sebenarnya telah menjalin hubungan baik dengan salah satu bangsawan Afrika, yaitu Gubernur Mukaukis di Mesir. Hubungan baik itu pun berlanjut pada saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah.
Setelah seluruh Mesir dikuasai Islam, diadakan perjanjian antara Amr bin As dengan Muqawqis bahwa Mesir menjadi daerah taklukan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Mesir menjadi daerah Islam dan penduduk Afrika banyak yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1372 Hijriah atau 1952 Masehi, Muhammad Najib mengumumkan berdirinya Republik Mesir, yang sebelumnya bersifat monarki, dan ia tampil sebagai presiden pertamanya. Mesir juga biasa disebut dengan Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah, yang artinya Republik Arab Mesir. Selain itu, Mesir juga pernah dijajah Inggris sejak tahun 1299 Hijriah atau 1882 Masehi dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. Pada saat ini, pemeluk Mesir adalah negara yang besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo, yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah. Mesir juga memiliki bangunan-bangunan dengan nilai seni yang tinggi, seperti Al-Qasr Al-Qarab atau Istana Barat, Al-Qasr Ash-Shishar atau Istana Timur, Universitas Al-Azhar, dan lain-lain. Di Mesir juga terdapat masjid-masjid yang megah dan indah. Misalnya, Masjid Al-Azhar, Masjid Makis, Masjid Rashidah, Masjid Akmar, Masjid Saleh, dan Masjid Raya. Yang kedua adalah Aljazair. Republik Demokratik Rakyat Aljazair merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah Afrika Utara. Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika dan di Mediterania. Islam masuk ke Aljazair bersamaan dengan masuknya Islam ke Tunisia pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi. Kabilah-kabilah Bani Hilal yang berbahasa Arab telah hijrah ke sana. Penduduk asli mereka adalah orang Barbar. Dalam sejarahnya, secara berturut-turut, kerajaan Islam telah berkuasa di Aljazair, mulai dari dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Khawarij, dan dinasti Murabitun, serta dinasti Al-Muwahhidun. Setelah itu, Aljazair berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani sejak tahun 922 Hijriah atau 1516 Masehi dan berlangsung hingga tahun 1246 Hijriah atau 1830 Masehi, ketika akhirnya orang-orang Prancis berhasil menjajah wilayah ini. Sejak Aljazair dijajah Prancis sekitar tahun 1255 sampai dengan 1264 Hijriah, timbul gerakan perlawanan mengusir penjajah Prancis yang dipimpin seorang tokoh pejuang, yaitu Amir Abdul Qadir. Perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan dicapainya kemerdekaan Aljazair pada tahun 1382 Hijriah atau 1962 Masehi. Setelah 130 tahun dijajah Perancis. Presiden pertama Aljazair adalah Ahmad bin Bella yang berkuasa pada tahun 1962 sampai 1965. Sebagai sebuah negara yang mayoritas beragama Islam, Aljazair menetapkan bentuk pemerintahan adalah republik. Adapun ibu kotanya adalah Algiers. Bahasa resminya adalah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Penduduk Aljazair 99% mayoritas beragama Islam dan sisanya beragama Hindu dan Yahudi. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai atas semangat kehidupan beragama yang meningkat. Berdasarkan Kongres Partai Tunggal di Aljazair, yakni The National Liberation Front atau Front Pembebasan Nasional pada tanggal 27 sampai 31 Januari 1979, maka diadakan kegiatan-kegiatan. Pertama, mendirikan pusat latihan imam di Meftah, sebelah utara Algiers. 2. Membangun Universitas Teknik Ultramodern di Oran. 3. Mendirikan pusat perdagangan ultramodern di Oran. 4. Membangun pusat perdagangan serta kebudayaan Riyadh Al-Fat. Dan yang kelima, membangun masjid-masjid. Di Aljazair juga terdapat Kementerian Agama atau Wizarah Asy-Syu'un Al-Diniyah
yang tugas utamanya mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi-tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Islam yang pertama di Batnan, kedua di Aures, dan ketiga di Algiers. Sudan terletak di selatan Mesir, merupakan negara terbesar di Afrika dengan luas 2.505.813 km kubik. Dan ibu kota Khartoum. Sebelum kedatangan bangsa Arab, wilayah ini dihuni oleh suku-suku dan kerajaan pangan. Islam masuk ke Sudan setelah penaklukan Mesir oleh Amr bin As yang mengutus Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ke selatan, sekitar tahun 1300 Hijriah atau 750 Masehi. Ribuan Bani Umayyah melarikan diri ke Sudan akibat serangan Bani Abbasiyah. Pada abad kedua Hijriah atau 8 Masehi, umat Islam menguasai kerajaan-kerajaan Nasrani termasuk Kesultanan Az-Zarqa pada tahun 1505 sampai 1821 Masehi, dan kerajaan Fauri setelah kejatuhan Az-Zarqa. Mesir di bawah Muhammad Ali Pasha menguasai Sudan pada 1821 Masehi. Namun kemudian muncul pemerintahan Mahdiyah dipimpin oleh Muhammad Ahmad Al-Mahdi pada tahun 1881 sampai 1899 Masehi. Sudan merdeka pada tahun 1956 Masehi dipimpin oleh Ismail Azhari, lalu Abdullah Khair 1957 dan Farid Ibrahim Abad pada tahun 1958 sampai 1963. Kudeta dan penggantian kekuasaan terus terjadi, termasuk oleh Ja'far Numairi pada tahun 1969 sampai 1985. Lalu revolusi rakyat menggulingkannya. Pemilu 1986 dimenangkan oleh Ahmad Mirghani, namun pada 1989 terjadi kudeta militer oleh Umar Hassan Ahmad Bashir, yang kemudian memenangkan pemilu 1996 dan menjadi presiden. Gerakan Kawanul Muslimin memiliki pengaruh kuat di Sudan. Mauritania terletak di Afrika Barat dengan ibu kota Nouakchott dengan luas wilayah 1.030.700 km kubik, penduduk mayoritas Muslim, dan berbahasa Arab, dengan ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan tambang besi. Masuk ke Mauritania sekitar tahun 60 Hijriah atau 679 Masehi melalui Uqbah bin Nafi setelah menaklukkan Maroko dan Sahara. Lalu dilanjutkan oleh Musa bin Nusair pada 89 Hijriah atau 708 Masehi. Sebelum itu, wilayah ini dipengaruhi peradaban Lembah Nil dan Afrika Barat, serta pernah dikuasai bangsa Romawi dan Bizantium. Di Al-Murabitun, Al-Muwahhidun, dan Bani Hasimiyah, Prancis menjajah Mauritania sejak 1920 Masehi hingga merdeka pada 1958 Masehi dengan presiden pertama Mukhtar Al-Daddah. Setelah itu terjadi beberapa kudeta militer termasuk tahun 1978 dan 1984 yang akhirnya membawa Kolonel Muawiyah Sayyidi Ahmad Tayyi menjadi presiden dan terpilih kembali pada tahun 1992 Masehi. Somalia terletak di ujung Afrika Timur di perairan Samudra Hindia. Ibu kotanya Mogadishu. Luasnya sekitar 637.657 km persegi. Penduduknya 99% Muslim. Masuknya Islam melalui hijrah orang Arab dari Aman, Hadramaut, Yaman, dan hubungan dagang Arab Afrika Timur. Somalia berkembang pesat pada abad keempat dan kelima Hijriah oleh kabilah dari Isa. Kerajaan Islam pertamanya yaitu Kerajaan Ifah diserang Ayubiyah pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Setelahnya berdiri Kerajaan Adan. Lalu dijajah Inggris dan Italia tahun 1936 Masehi. Kemerdekaannya terjadi pada tahun 1960 Masehi yang dipresidenkan pertama oleh Abdullah Utsman. Kudeta militernya pada tahun 1969 Masehi yang dipimpin oleh Muhammad Said. Tahun 1991 Masehi kekuasaannya runtuh. Ali Mandi jadi presiden transisi. Muhammad Farah Aidid menolak timbullah konflik dan perang saudara. Akibatnya kekosongan pemerintah pusat, kelompok bersenjata menguasai wilayah,
Rakyat pun hidup dalam kesengsaraan yang berkepanjangan. Perkembangan Islam di Afrika. Islam masuk ke Afrika sejak masa awal kenabian melalui hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Di Afrika Utara Islam menyebar pada abad ke-7 oleh pasukan khalifah. Di Afrika Barat, Islam berkembang lewat dagangan dan dinasti seperti Al-Murabitun. Penyebaran ke Afrika Timur dan Selatan berlangsung secara terhadap melalui jalur dagang dan takwa. Beberapa wilayah Timbuktu menjadi pusat pendidikan Islam. Di benua Afrika banyak negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Mesir, Libya, Tunisia, Zaire, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang minoritas Islam adalah Zambia, Uganda, Zimbabwe, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan.